Kau mata kon aku kan iso tak jawab. Saya mulai mencoba-coba kenakalan mulai dari yang kecil sampai yang agak besar. Yang kecil tuh ya contohnya ya ini kayak ini tadi. Maka banyak paroki itu apa ya istilah ini di dalam tanda kutip diperingatkan karena tidak menggunakan dana sosial. Padahal dana sosial itu harus habis malahan. Berangkat pasca pagi nggak terus? Iya wajib tuh ya. Katolik pura. Oh, ini. Mau lengkapnya tanya Pak Alek. Beneran yang kota itu don bol. Kita perkenalkan Romo Yusuf Didi. Romo Didi Mardianto PR. Monggo Romo. Wis mengono tak mlebu. Langsung mlebu. Jungkir. Selamat datang Romo. Selamat datang semuanya. Kena agak kok semua. Dipedake ling gue. Untung aku cilik. Romo, Iya. pertama kita akan membahas dulu tentang Berkenalan. Profil Romo Didik. dari dulu mungkin dari masa kecil Romo Didik dulu. Ya. Iya. Saya itu dulu kecilnya lahirnya di Muntilan. Oh, Tahu Muntilan kan? tahu. Muntilan desane jenenge Gunung Preng. Oh, Gunung Preng. Gunung Preng. Terus kecil lahir terus apa kuwi jenenge ETK sampai SD di Muntilan. Terus karena dulu bapak pensiun terus pindah ke Wonosari. Wonosari Gunung Kidul. Wonosari. You know Wonosari. Yes, yes. Mana patok sama Jogja lantai 2. Padahal kita Panjang. terlalu mudik. Ponjong ya, Ponjong. Sampai pokoknya rumah saya itu sampai aspal habis. sampai habis. Jadi pindah tahun 99. Waktu itu usia 9 tahun, kelas 3 naik kelas 4. Terus ya di sana sampai ya kurang lebih 6 tahun lah menghabiskan SD sampai SMP. Baru setelah itu masuk seminari. Seminari itu kan SMA. Nah, di sini ada ya wajah-wajah Seminari. lulusan seminari. Jadi dulu saya masuk seminari itu setelah lulus SMP. Di SMP di negeri. Tapi ya ajaib lah karena biasanya kalau orang sekolah di negeri itu kan jarang-jarang yang terpanggil. Ya. Biasanya mereka sing sekolah Katolik. Cilikane misdinan. Betul. Terus apa masih kecil sudah mazmur di gereja. Saya itu nggak pernah misdinar itu nggak pernah. Tapi panggilannya itu datang dari kakak saya. Kenapa kakak saya? Kakak saya itu masuk seminari itu. Jadi saya itu dulu cuma diwanti-wanti sama ibu, masmu nggak jadi Romo, kamu aja yang sekarang masuk seminari. Gitu. Nah, cuma itu bekalnya masuk seminari. Jadi nggak ada kata-kata lain, wong keinginan dari diri sendiri juga nggak ada sebenarnya waktu itu. Jadi hanya disuruh ibu atau orang tua masuk seminari, dicoba setahun. Nah, setahun itulah yang ternyata menentukan karena dulu awal-awal itu ya biasa, saya kan anak bungsu. Oke. Anak bungsu, saya mbok-mbokan, apalagi tahu sendiri kan, semua orang Gundang tahu saya itu introvert, pemalu, takut kalau ketemu banyak orang seperti itulah. Seperti itu lalu masuk seminari jauh dari orang tua. Dulu apa pengen sesuatu bilang ke orang tua. Tapi setahun pertama di seminari itu berat karena jauh dari orang tua. Tidak tahu harus bercerita kepada siapa kalau ada pergulatan. Hari pertama sampai ketiga itu saya masih nangis. Nangis kayak ditinggal kekasih gitu loh. Cuma jauh dari orang tua aja nangis gitu. Karena apa ya biasa, mbok-mboken kalau bahasa Jawanya. Terus
tahun pertama berlalu, waktu itu ya kebetulan dapat pamong yang ya agak-agak apa ngalami ra lek. Romo Sabto ngalami ra. Sabto no hadi ra ngerti. Ora ngalami. Pamong MP coba. Oh iya ding, iya. Mau banter apa? Mau banter apa? Apa? Maksudnya mau banter apa orang? Jadi dulu pamongnya itu agak ketat, agak disiplin, juga pamong baru. Oh, iya. Jadi dengan kami itu ya mungkin karena tahun pertama jadi pamong di seminari, sama-sama ketat, kami juga anak-anak baru. Jadi ya diampet setahun pertama itu. Nah, tahun kedua naik ke tahun kedua dapat pamong sing rada santai, nggak begitu terlalu ketat. Malah bibit-bibit kenakalan ada di tahun kedua. Saya dulu yang polos, yang tidak tahu apa-apa, anak desa, introvert pula, anak bungsu, mbok-mboken, gampang nangis. Ketemulah dengan penjahat-penjahat seminari lah. Mulailah saya mencoba-coba kenakalan, mulai dari yang kecil sampai yang agak besar. Yang kecil tuh ya contohnya, ya ini kayak ini tadi. Ini tadi. Kuaci. Oh, belum dituang maksudnya. Ya. Asik tuh bawa. Iya. Bali. Ya itu salah satunya ya Mbak, berarti yang nakalnya itu. Iya, nakalnya itu ya mulai dari dulu tuh kan makan semua tersedia tapi hanya jam-jam tertentu. Nah, mulailah kami ya nakalnya itu gawe sarimi di luar jam makan, terus delik-delik bersembunyi di kamar mandi. Untung saya itu dulu belum kenal rokok sampai sekarang sih. Jadi teman-teman yang lain tuh suka ngerokok sembunyi-sembunyi di WC, di kebun, di lapangan, itu tempat-tempat yang cocok untuk merokok. Lalu ya karena kenakalan anak-anak zaman dulu itu kan yang masih terpengaruh di desa ya, jadi ya kenakalan itu ya mencuri nangka, terus golek duren, itu kan kenakalan-kenakalan zaman dulu. Sampai yang mulai agak besar, keluar malam, keluar pagar. Dulu itu yang namanya anggur putih itu masih dijual bebas. Oh ya betul. Nah, jadi kami itu ya saya itu kan anaknya kan ya seperti apa, seneng melu-melu gitu. Jadi diajari pokoknya air anggur putih itu enak gitu. Terus beli di luar. Kebetulan warungnya itu ada di pojok seminari. Di pojokan itu mantuk-mantuk. Warungnya adalah keluar ada jalan pintas yang itu adalah wisma asrama karyawan. Ya lewat situ biasanya aman kalau tidak dilihat karyawan, menjadi tidak aman kalau ada yang melihat. Nah kejadian seperti ini yang membuat saya akhirnya menemukan panggilan. Ya gara-gara anggur putih ini. Tapi sebentar ya Romo, maaf. Dulu pas melakukan kenakalan itu pernah ketahuan nggak sama yang... Nah ini saya mau cerita. Aku dosa jebol. Ketahuan, tapi ini yang membuat saya merasa dalam tanda kutip terpanggil. Oh iya, oke. Jadi ceritanya dulu waktu malam Paskah saya tahun kedua di seminari. Mungkin teman-teman yang masuk seminari itu pernah melakukan ini. Jadi ada yang namanya poso geni. Poso geni itu menjelang malam Paskah semua seminari itu gelap gulita supaya menghayati perpindahan dari gelap menuju terang. Iya. Pas tahun saya itu terjadi. Nah, bagi orang-orang yang saleh, suci, calon santo santa itu ya kesempatan itu untuk berdoa. Tapi bagi para penjahat itu kesempatan berbuat jahat. Nah, salah satunya saya. Jadi itu saya gunakan dengan 2 atau 3 teman ya waktu itu ya, masih sama kejahatannya adalah membeli anggur putih itu yang masih dijual bebas. Pikirnya setelah malam Paskah itu kan biasanya ada yang namanya gaudiman. Jadi kami berkumpul, bukan pesta sih tapi merayakan. Jadi ada makan, ada minum. Lah pikir kami beli dulu ini nanti buat gaudiman setelah
Wah, Vigili itu acara engko ya. Nah, itu jadi nyicil mumpung lampunya mati ra ono wong ngerti gitu loh. Kami keluar beli sesuai dengan request teman-teman beberapa botol pulang dan kami merasa aman. Jadi tidak merasa ada yang melihat gerak-gerik kami. Dan vigili berlangsung, Gaudiman juga berlangsung, tidak ada yang aneh. Nah, paginya saya dipanggil oleh Romo Pamong dan bersama teman-teman saya yang keluar itu. Dan itu dipanggil, ternyata ada memang salah satu karyawan yang melihat tapi tidak menegur tapi hanya melihat. Lalu disebutlah nama-nama kami dilaporkan ke Romo Pamong. Romo Pamong manggil kami. Menceramai banyak hal, tapi ada satu kalimat yang membuat saya masih ingat sampai sekarang dan itulah yang menjadi titik balik panggilan saya. Romo Pamong mengatakan begini, "Nek kowe apa jenenge masih seperti ini, kamu tidak pantas di sini." Itu kata-kata yang sampai hari ini saya masih ingat. Kalau kamu masih seperti ini, kamu tidak pantas di sini. Itu. Dan setelah itu saya renungkan, saya hanya berpikir karena Paskah itu kan sekitar bulan April ya. Dan Juni Juli itu kan biasanya sudah kenaikan. Nah, kami tuh membayangkan saya itu sudah merenungkan begini, yo nek aku memang arep ditokke atau dikeluarkan ya sudah layak dan sepantasnya. Tapi nah ini Nazar yang mulai saya merasakan bahwa ada getar panggilan itu di sini. Kalau saya diberi kesempatan naik kelas, saya akan merubah hidup saya jadi baik. Lalu kan kalau kami di seminar itu kan kalau kenaikan kami dipanggil satu-satu. Dipanggil satu-satu terus ya Romo Rektor cuma mengatakan Didi, kamu seperti ini maka kamu diberi kesempatan naik dan itulah yang terjadi di akhir tahun. Ketika datang ke Romo Rektor, saya ya setengah hati gitu loh, artinya ya paling malah ditoke paling gitu. Jadi ketika datang saya malah kaget ketika kamu diberi kesempatan untuk naik ke tingkat selanjutnya. Nah, saat itulah saya mulai berpikir, kok aku ra ditoke ngopo ya? Gitu. Jadi pertanyaan yang selalu saya bawa pulang sampai di rumah ketika liburan, kok aku nggak dikeluarkan tapi justru malah diberi kesempatan, padahal Romo Pamong sudah mengatakan seperti itu. Nah itulah awal panggilan saya, mengenal bahwa panggilan itu ya kadang-kadang masuk lewat kejahatan juga. Oke. Begitu. Percintaan. Jadi, kenapa? Percintaan nanti. Ini mengenal panggilan. Tapi setelah Romo terpanggil tadi ya Romo, apakah melakukan kejahatan kecil tadi kayak beli minum lagi atau enggak, atau memang sudah aku rata masuk ngombe aneh apa piye ngono? Ya kalau mau dibilang melakukan kejahatan ya yang tipis-tipis masih sih. Cuma tipsi. Dari segi pilihan hidup lebih banyak. Oh ya. Jadi kalau dulunya waktu itu ya masih sering ikut-ikutan, masih ikut geng-gengan lah istilahnya. Sekarang sudah mulai belajar memisahkan diri dari circle kalau bahasa sekarang. Circle yang membuat saya jatuh dan kebetulan beberapa malah juga dikeluarkan. Jadi saya agak dalam tanda kutip sedikit aman karena saya dipisahkan dari kelompok ini, meskipun tidak semua yang penjahat-penjahat ada, yang beberapa masih ada. Tapi saya belajar untuk satu, mandiri, mengambil keputusan sendiri. Itu yang kedua ya mulai menata diri, apalagi tahun ketiga di seminar itu satu ada tuntutan karya tulis. Jadi karya tulis itu ya semacam skripsi kalau di tingkat kuliah. Nah kalau karya tulis itu ya mau nggak mau harus selesai. Kalau nggak selesai nggak naik kelas. Yang kedua, kepengurusan atau banyak kepanitiaan itu juga diembankan di tahun ketiga, atau di sana sebutnya Medan Madya. Kalau zaman saya dulu masih Medan Madya 2. Nah itu jadi OSIS, lalu kepanitiaan itu banyak di tahun ketiga ini. Maka sebenarnya juga terbantu dengan banyaknya kesibukan. Selain juga karena sekolah sendiri, tapi itu membantu saya untuk membuat pilihan-pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan ketika tahun pertama dan kedua. Sekali lagi saya bersyukur sampai hari ini saya untung nggak tergoda untuk merokok. Karena di tahun ketiga itu ada satu geng besar lagi
para perokok yang disebut poem. Kalau dulu saya nggak tahu kenapa geng itu disebut poem, tapi itu adalah gerombolan orang-orang yang ngerokok, dan itu hampir pernah dikeluarkan semua gara-gara ketahuan merokok. Satu orang tapi lalu yang ketahuan banyak. Tapi untung saya itu nggak merokok, jadi nggak masuk di situ. Ya aman lah. Merokok itu berarti di seminari itu apa pas di Kendungan gitu juga masih dilarang juga? Kalau di Kendungan itu sebenarnya diperkenankan, tapi bukan di tempat umum. Jadi kalau di seminari menengah itu murni tidak boleh. Kalau ketahuan pasti dihukum, tapi kalau di seminari tinggi biasanya suruh mikir, umat ki nyumbang kowe nggo pendidikan ning kok malah hudut lah seperti itu. Tapi jadi kalau lebih besok refleks. di Romo nggak apa-apa, bebas. Ya. Aslinya ada aturannya nggak tuh? Nggak ada sih. Bebas, Berarti bebas. memang Iya, lebih jahat rambut gondrong daripada ngerokok. Oh iya. Oh tapi sebelumnya kalau di seminari itu kan ada 4 tahun ya Mo, jadi ada tahun keempat. Habis itu ke Kendungan. Belum. Jadi di tahun terakhir seminari itu biasanya kami kalau orang mau kuliah itu kan biasanya milih jurusan. Kalau di seminari juga sama, kami diperkenalkan dengan macam-macam apa itu namanya tarekat atau kongregasi. Nah, di tahun-tahun terakhir itu di semester 1 biasanya. Lalu kami diminta untuk memilih mana yang kiranya cocok atau pengennya apa. Mau diosesan, mau SY, mau MSF, mau macam-macam. Diperkenalkan dengan itu. Lalu biasanya di pertengahan semester 2 sambil mempersiapkan ujian akhir, lalu kami tes biasanya. Lah, saya kan milih di Keuskupan Agung Semarang. Lalu kami juga tes namanya solisitasi di Seminari Tinggi. Nah, setelah diumumkan diterima, lalu tahun berikutnya sebelum masuk ke Seminari Tinggi ada satu proses yang namanya masuk tahun orientasi rohani di Jangli, Semarang. Selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi intinya di situ sebelum bersibuk ria dengan dunia perkuliahan, orang-orang itu disiapkan sisi rohani. Ya. Jadi ya kegiatannya cuma sembahyang, misa, adorasi, sembahyang, misa, adorasi, nyapu, terus ngarit gitu. Jadi lebih ke formasi untuk membentuk hidup rohani. Ya kadang-kadang juga ada kesempatan keluar pastoral, mengajar bersama teman-teman dari luar gitu. Ya itu juga yang sering membuat banyak juga yang mengendurkan diri. Tapi sebenarnya kalau kembali ke rokok ya Mas ya. Oke. Nek ketawa ora sedang rokok kan ya rokok kan tidak menjadi beban gitu loh. Yes. Tapi apa yang menjadi beban sing beratnya langsung sampai saat ini? dalam beberapa waktu sampai sekarang? Berat badan. Iya sih mah. Ya awal nang ngepit dia ya. Lucu. Ya itu gimmick. Pencitraan toh. Pencitraan orang mayar ini. Ini ibu-ibu kan. Ini kantolan kan. Kuwi gak dibawa mundur kayak gitu. Wah, Romone sehat ngepit terus. Demi konten ya. Jadi sekarang saya menemukan bahwa ternyata nggak harus olahraga untuk kurus. Latihan. Apa itu? Pikiran. Ngatur makan. Gitu. Turun loh. Banyak 10 kilo. Gila. Tenang lo mitos ya. Kayaknya. Mo, ini kan sebelum lanjut lagi ke berikutnya yang tadi Mo kan tadi kan di Merto ya, yang di Merto kan 4 tahun. 4 tahun. Terus di yang Li tadi 1 tahun. 1 tahun. Jadi supaya teman-teman yang belum tahu itu mau jadi Romo itu butuh waktu berapa tahun toh gitu loh. Oke. Mas Rahmat bisa Kategis kita lah. Besok khusus dewe kategis. Oke. Jadi ada banyak tahapan untuk bisa masuk seminari. Tergantung kita merasa terpanggilnya mulai dari kapan. Kalau ada yang pada umumnya biasanya kalau yang sudah terpanggil sejak kecil, lalu SMP itu sudah mau mempersiapkan masuk seminari, ada yang masuk seminarinya itu setelah lulus SMP. Jadi di seminarinya 4 tahun karena itu setingkat SMA. Nah tahun pertama itu disebut
kelas persiapan atau nek bahasa umumnya di sana ya kelas 0. Jadi sudah lulus SMP tapi belum masuk SMA. Ya. Nah, ini biasanya pendasaran di sini ya kitab suci, liturgi, macam-macam. Jadi pembiasaan di kelas 0. Kelas 0, oke. Baru setelah itu masuk SMA. Jadi kelas 0, 1, 2, 3. Nah, kalau seperti teman saya Mas Rahmat itu masuknya setelah SMA. Jadi di seminari Mertoyudan atau seminari menengah itu hanya 1 tahun. Oh, iya. Jadi karena sudah SMA di luar, lalu di sana hanya mempersiapkan macam-macam hal sebelum nanti mendaftar atau solisitasi di tempat-tempat yang dipilih tadi. Oke, 4 tahun ini, nggih. Nah, itu di seminari menengah. Ya. Nah, setelah itu proses tergantung pilihannya, karena setelah itu mungkin berbeda-beda formasinya. Kalau yang Romo? Kalau saya waktu itu setelah tahun rohani di Jangli itu menyelesaikan S1 4 tahun. Jadi 4 tahun ya seperti orang kuliah. Makanya ini menjadi berat ketika tuntutan di seminari itu disinambungkan dengan tuntutan studi di kampus. Maka kalau yang 4 tahun itu skripsi nggak rampung ya mau nggak mau harus keluar. Meskipun dalam kasus tertentu itu ada yang diberi dispensasi. Jadi misalnya ada dulu teman angkatan saya itu kudune berangkat top, tapi mungkin karena Romo rektornya ya sangat-sangat baik, lalu diberi waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan pertama-tama waktu top itu untuk menyelesaikan skripsi. Padahal itu secara teori kudune wis metu, tapi karena saking baiknya terus diberi kesempatan. Jadi 4 tahun untuk menyelesaikan S1 sebelum nanti masuk proses yang berarti ini tadi udah 9 tahun ya, Mo? Kan 4, 1 sama 4. Ya, 9 tahun. Itu baru selesai S1. S1. Anu, Mo, kembali lagi, Mo, tentang yang tadi, Mo. Tentang apa? Solisitasi apa? Solisitasi, ya. Itu kan memilih kan, Mo? Atau ya, itu solisitasi itu udah tes. Udah tes ya? Untuk kenapa kok Romo milihnya Projo Semarang gitu, KAS atau terus enggak, kenapa kok enggak ikut yang SY atau yang lainnya? Itu pertanyaan yang baik dan mendasar. Karena ya itu tadi banyak orang yang selalu bertanya kok milih Projo, karena banyak orang yang melihat wah Projo ini anu yo apa Romo kelas 2 mbak nona SY kan internasional soalnya Glendi gitu. Tapi bagi saya memilih Projo itu alasannya sederhana. Karena sejak saya kecil sampai saya ya mendekati masa-masa pendaftaran itu, saya mengenal sosok Romo itu ya sosok Romo Projo yang berkarya di paroki saya. Dan dalam tanda kutip kebetulan Romonya baik dan perhatian bagi saya pribadi. Artinya ketika saya pulang sowan Romo, dolan ke tempat Romo itu, lalu Romo selalu bertanya, piye studimu, baik atau enggak, punya kesulitan atau enggak, kurang opo, nek kurang opo bab biaya atau yang lain ngomong engko tak bantu. Nah, pengenalan saya akan sosok Romo Projo yang bagi saya menggambarkan orang yang memiliki apa ya, perhatian, kepekaan, apalagi untuk ukuran kami ya anak-anak muda yang baru memupuk panggilan itu, bagi saya lalu dalam tanda kutip memikat. Jadi oh iya ya, Romo Projo itu sangat dekat dengan umat, lalu mereka juga bisa memberi perhatian secara khusus. Lah kebetulan ada satu keistimewaan Romo yang saya kenal itu. Romo yang saya kenal itu yang berkarya di paroki saya itu waktu itu bisa kenal semua umat yang ada di paroki. Jadi dia tahu Pak Sopo, Pak ini rumahnya di sini, omahnya sebelah kono. Nah, jadi ketika ada misalnya kabar lelayu itu kadang-kadang wis ra perlu Sherlock. Karena udah tahu rumahnya mana. Ya, saya nanti ke sana gitu. Nah, itu bagi saya ketoke sepele atau mengenal nama umatnya, tapi bagi saya itu menarik bahwa ternyata bisa tahu satu persatu. Bahkan sampai sekarang nek ketemu saya Romo itu selalu bertanya, "Piye Bapak Ibu? Masih sehat? Masih apa bisa neng sawah apa ke ladang gitu, Mas tekan kebun." Jadi pertanyaan itu masih sapaan ya. Sapaan. Nah, kenapa memilih Romo Projo ya? Alasannya sederhana. Ya. Pengalaman saya secara pribadi berjumpa dengan Romo ya Romo Projo. Mungkin nek ketemu saya Romo Yesus ya mungkin biyen aku mlebu SY. Ya. Tapi untung ketemunya Romo Projo, jadi masuknya Diosesan Semarang.
Gitu. Spesial sambal lah. Mau tadi saya masih pertanyaanku tadi belum terjawab. Jadi yang kan sudah 9 tahun Ki. Jadi Romo berapa tahun toh? Maksudnya kan banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Oke, ya. Saya lanjutkan. Berarti tadi Setelah memilih S1 S1 4 tahun ya. Nah, nanti S1 itu akan dilanjutkan dengan satu tahap yang namanya tahun orientasi pastoral. Tahun orientasi pastoral itu sebenarnya secara sederhana adalah mengenal karya-karya keuskupan dan kita ambil bagian di dalamnya. Makanya kalau frater-frater yang top itu biasanya antara di paroki atau lembaga sekolah atau di seminari. Karena memang karya-karya keuskupan kan di sekitar itu. Nah, biasanya lamanya adalah 1 tahun. Atau 2 tahun jika kurang. Beberapa teman kami termasuk saya itu nggak cukup setahun, jadi 2 tahun. Tapi waktu itu diberi jeda dalam arti karena waktu itu waktu yang khusus. Jadi saya topnya itu dulu di paroki Sragen. You know Sragen? Tahu ya. Argentina ya, Rawuh. Ya, jadi waktu itu saya di sana dibimbing oleh Romo Roberto Jardianto. Jadi ya. Lah apa ya Kak? Lanjut. Bisa ada sesinya sendiri. Ya. Jadi di sana 2 tahun. Dibimbing oleh beliau selama 1 tahun, 1 tahun dulu. Dan bagi saya itu pengalaman yang menyenangkan karena saya seperti orang yang duluan tahu sendiri kan Sragen itu kabupaten sebesar itu parokinya cuma 2. Gemolong, Sragen. Gemolong itu mungkin hanya sekitar 5 kecamatan mungkin ya. Sisanya paroki Sragen. Jadi Sragen yang ada di tengah-tengah itu bisa mencakup wilayah yang kalau kita ke salah satu kapelnya itu bisa 25 kilo. Di Jenawi sana itu masuknya Karanganyar sebenarnya. Nah, itu yang salah satu menyenangkan karena apa? Bisa jalan jauh. Jadi mengenal kalau di Jenawi itu kan daerahnya sejuk karena kan lereng gunung Lawu. Beda dengan yang sebelah utara, ada satu daerah namanya Jenar, itu mepet Ngawi. Dan itu wilayahnya kering, isinya yang pohon-pohon jati, beladu, angger lewat kono itu wah jan. Bleduk tok itu loh. Jadi beda banget. Dan perbedaan suasana itu lalu membuat saya mengenal banyak hal, apalagi wilayahnya juga luas. Di sana yang menarik karena umat itu senang misa, makanya nek opo-opo harus dirayakan dengan misa. Nah, sebagai kompensasinya, kalau nggak ada romo yang misa, lalu frater bekerja, jadi lalu ibadat sabda. Makanya saya itu di sana sering banget yang namanya pemberkatan jenazah, karena mungkin romo monggo frater pemberkatan. Motornya Om? Itu Jupiter Jupiter yang tinggal buri ini. Iya. Paling ada lawan barang. Ada lawan. Itu jadi 1 tahun saya di Sragen bersama Romo Hardi dan waktu itu Romo Suyamto yang sekarang di Romo yang Magelang gitu. Oke. Lanjut. Berarti totalnya adalah itu baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Ya toh, kan baru top. Nah, top itu belum selesai. Setelah itu nanti kalau boleh kembali ya kembali. Jadi biasanya di top itu ya ada yang 1 tahun merasa ya cukuplah pengalaman setahun. Saya dulu kembali ke seminari untuk menyelesaikan bakalaureat 1 tahun. Tapi ternyata waktu itu ada permintaan untuk belajar tentang salah satu karya di Keuskupan Agung Jakarta yang mau dilaksanakan di sini. Namanya adalah BKSY. Mungkin kan pernah dengar. Yang sekarang sudah disosialisasikan ke paroki-paroki. Lah waktu itu karena memang harus belajar, lalu saya ditawari. Piye nek kowe sinau waktu itu Romo rektornya Romo Kristanto juga ini Klaten. Lah menawari piye nek sinau BKSY. Saya ya membatin emang mau ya pertanyaan lugu saya mau dilaksanakan di sini toh Romo BKSY itu kan punya Keuskupan Agung Jakarta. Yo sing penting sinau sih gitu. Maka setelah 1 tahun kembali
berarti tahun ke-11 ya sudah saya selesaikan. Tahun ke-12 saya namanya tahun pastoral ke Jakarta. Jadi 1 tahun itu saya di Jakarta tapi tinggalnya di paroki Kelapa II, Makobrimob yang dulu buat menahan Ahok Ibu. Nah, jadi tinggalnya di Depok, kerjanya di Jakarta, tapi kalau mendengarkan surat gembala dari Semarang. Jadi saya itu nggak jelas waktu itu setahun itu. Karena pekerjaannya banyakan di Jakarta, tinggalnya di paroki Keuskupan Bogor, tapi saya dari Keuskupan Agung Semarang. Lagi-lagi pengalaman setahun di sana membuat saya belajar banyak hal. Saya sing atase wong gunung, desa, mengenal kehidupan metropolitan lebih cepat. Karena apa ya? Ya kadang-kadang awal-awalnya dulu takut atau mungkin juga gaptek atau apa-apa itu nek bosone Indonesia gubunan itu terheran-heran dengan kehidupan yang di kota serba cepat. Dulu salah satu saya ingat yang kadang-kadang membuat saya merasa perbedaan desa dan kota itu sedemikian nampaknya. Jadi saya kalau ke Jakarta itu kan di sekitaran Bendungan Hilir. Padahal di saya posisi di Depok. Jadi kalau mau ke sana harus naik KRL. Nah, KRL itu kan pasti penuh ya kalau pagi itu harus. Jadi kekuatan boyok itu harus digunakan untuk mendorong-dorong orang seperti ini supaya bisa masuk. Iya, Go. Ini sebagai orang Jawa itu kan selalu monggo. Kan duluan gitu. Batin. Nah, aku seperti ini terus kapan aku tekane gitu lah. Akhirnya saya belajar untuk tidak memberi kesempatan. Harus tega saya, harus berani untuk tega sama orang lain. Tapi itulah memang kehidupan di kota. Semua serba cepat. Iya. Beda dengan sini. Itu tahun ke-12. Nah, nanti tambah 2 tahun lagi menyelesaikan S2. Berarti 14 tahun. Berarti 14 tahun. Terus per 2 tahun itu langsung tahbisan? Iya. Jadi 1,5 tahun sampai tahbisan diakon, setengah tahun berikutnya sampai tahbisan. Kurang tahun mati mas. Kurang tahun aslinya. Kurang. Wah nanggung nanti. Cemas banget nanggung. 11 tahun. Ki kan angkatannya Seto toh. Angkatannya Romo Victor. Kan angkatannya jadi 3 kali tahbisan. Oh iya. Iya Seto bareng toh. Rame rahmat nih, rame kene terus ada. Aku nang pak-pak ora. Diguang nakal. Nakal dari. Tentang puasa dan pantang. Nah, itu mungkin dijelaskan dulu mau. Nanti baru posone gimana. Oke. Jadi secara sederhana begini bahwa nanti kalau saya salah dikoreksi. Apa katanya? Kita debat ya. Aku. Soalnya saya kalau nyari referensi di chat GPT. Jadi puasa dan pantang itu memang kadang-kadang yang tidak mudah begini. Seringkali kita itu jadi seperti orang Farisi dalam arti melihat peraturan itu dari kalimat peraturannya, tapi jarang untuk mencari tahu sebenarnya alasan peraturan itu dibuat seperti apa. Termasuk ini pantang dan puasa. Nah, kadang-kadang yang selalu diperdebatkan adalah kalimat dari peraturannya, tapi nggak pernah memperdebatkan puasa dan pantang itu tujuannya untuk apa. Nah, seringkali itu yang menjadi masalah. Lalu setelah kita sudah nggak tahu artinya, berdebat tentang kalimatnya, terus akhirnya malah trasido pantang dan puasa tenan. Karena apa yang diperdebatkan hanya sebatas kalimat atau rumusannya saja. Maka paling penting untuk semua hal, bukan hanya pantang dan puasa, ketahuilah dulu tujuannya. Maka kalau pantang dan puasa itu memang secara cepat tujuannya adalah ya kita memang memasuki masa prapaskah, masa-masa persiapan untuk boleh merayakan Paskah yang didahului dengan penderitaan sengsara wafat Kristus. Dan untuk itu kan kita mesti melewati masa-masa ketika kita juga
melaksanakan pertobatan. Nah, pertobatan itu cirinya apa? Yang paling kelihatan. Pertobatan itu cirinya yang paling kelihatan adalah memperbaiki hidup menjadi baik. Nah, pantang dan puasa itu kan salah satu sarana supaya perubahan hidup kita menjadi baik itu bisa terjembatani dengan baik. Karena apa? Pantang itu kan menahan diri untuk mengkonsumsi atau menikmati sesuatu yang paling kita sukai. Jadi misalkan pantang itu makanya kan selalu dipilih sesuatu yang paling enak, yang paling kita sukai apa? Pantang daging, pantang rokok, pantang apa lagi? Apa itu tadi? Gestur apa tadi? Oh, makan sosis. Sensor ya. Makan sosis dong. Aku makan sosis sakit air soalnya makan ini. Waduh. Aku garpu makanya. Aduh. Jadi pantang itu kan tujuannya kita menahan diri dari hasrat atau nafsu untuk mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita suka atau senang. Ya. Maka dengan menahan diri untuk itu kita jadi punya banyak waktu untuk menimbang-nimbang. Oh, jadi kelemahan hidupku itu apa toh sih yang membuat saya itu banyak jatuh dalam dosa. Termasuk puasa. Puasa itu kan juga bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita juga menahan nafsu. Artinya rana gunanya kita menahan lapar dan haus, tapi ya tetap miso-miso, tetap ngantemi wong ya padha wae. Jadi sebenarnya sama. Makanya itu tadi kita tahu apa dulu tujuannya, baru kita berdebat soal rumusan. Kalau sudah tahu tujuannya, saya percaya dan yakin soal rumusan nggak perlu diperdebatkan. Tapi orang berdebat karena kita nggak tahu apa tujuan dari apa pantang dan puasa begitu. Kalau orang sudah tahu, tak kira tinggal menjalankan, nggak perlu memperdebatkan lagi. Karena tahu tujuannya apa. Dalam banyak hukum kan juga begitu. Wong kan rak ngerti karena rak ngerti tujuannya. Kalau sudah tahu tujuannya, ya sudah tinggal dijalankan begitu. Jadi kalau mau kita melihat peraturan pantang dan puasa itu kan kalau di surat gembala kan selalu rumusannya begini. Karena peraturan pantang dan puasa di Katolik itu sangat ringan, maka boleh menambah dengan bentuk-bentuk pantang puasa yang lebih bisa memajukan diri atau menumbuhkan hidup beriman. Makanya terus diusulkan setiap keluarga menetapkan pantang tertentu untuk disepakati bersama, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Itu karena ya itu tadi, semakin banyak hal yang bisa kita usahakan untuk mewujudkan pertobatan, bukan hanya pantang dan puasa begitu. Makanya ini tadi kenapa kok Yesus meniadakan itu ya karena tujuannya pantang dan puasa lebih ke pertumbuhan rohani, bukan hanya sekedar peraturan yang mati itu tadi. Berarti aku tuh jam-jaman tam poso hitam. Berarti nek es ngeleh yo aku tapi kan wis poso, berarti lakuan yo wis. Iya. Tapi kan ngomongnya puasa. Sing penting ya penting itu kan kata-katanya kan makan hanya sekali, satu kali sehari. Ojo kadang-kadang kita terpatok juga. Jam-jaman kan kok kudu server yo. 6 gitu loh. Jam-jaman server yo. Gitu jami. Kalau puasa batalnya siang. Jadi ora malam. Siang sore malam. Jadi siang makan, malam malah enggak. Karena masih beraktivitas. Nek malam kan lebih jarang aktivitas. Nek Kembali. Nek nunggu ngemil enggak, minum paling. Minum atau Udah marah. Wajibnya hari apa aja, Po? wajib apa? Puasa. Puasanya. Wah, ini pertanyaannya adalah mencobai. Padahal ngerti loh. Ngerti loh mencobai. Kenapa Tuhan Yesus? Sebelum ke wajib itu kan sebenarnya apa ya, bukan peraturan lagi. Perintahnya kan 40 hari tuh, Mo. Nah, itu dihitung dari mana sampai kapan? Nah, itu mungkin nanti menyambungnya ke pertanyaan tadi. Wajibnya. Saya tak belok kali. Iya. 40 hari berarti ya dihitung dari Rabu.
sampai nanti Jumat Agung. Jadi itu 40 hari dihitung dari situ. Nah, kalau di tulisannya itu kan yang wajib puasa adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Yang wajib pantang adalah setiap hari Jumat di masa Prapaskah. Tapi itu kan yang baku. Dalam arti kita juga bisa menambah sendiri. Misalkan kalau mau puasa 40 hari, 40 malam ya nggak apa-apa. Kalau itu bisa menumbuhkan rohani kita. Jadi bukan kaya wong Farisi kan jadi wah menunggu gaya gitu loh. Wah, aku poso nanti gua nih mau bar takjil enggak? Aku puasa. Iya. Mau arak Bali? Iya. Bali. Puasa. Jadi pokoknya tujuannya selalu yang dipegang tujuannya. Nek tujuannya memang aku mau memperbaiki diri ya itu dilakukanlah. Tapi nek kalau hanya akan membebani ya sudah. Matanya ramah. Mama matanya. Mama Dede. Oh ini kan. Mas udah matanya. Romo. Iya. Iya. Romo, ada maling. Incan Romo. Saya mau tanya itu di Iya. kotak APP itu toh yang dibagiin sama lingkungan itu kok lubangnya ada 3 ya Mo? Tapi kok di dalamnya nggak ada sekatnya ya Mo? Oh ya, oke. Mau lengkapnya tanya Pak Alek. Beneran yang kota itu donbol. Kotak APP yang ada 3 lubang itu sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun ya. Saya lupa. Ya waktu itu kan ketua APP kan Romo Hirman masih di Semarang waktu itu sudah memperkenalkan bentuk kotak APP yang ada 3 lubang bapak, ibu, anak. Gitu. Yes. Jadi sebenarnya tujuannya bukan pada uang yang dikumpulkan lalu nanti terkumpul sendiri-sendiri tidak, tapi kesediaan dari masing-masing anggota keluarga itu untuk memasukkan. Jadi itu sebenarnya ya hanya sekedar latihan, bukan hanya sekedar latihan sih, tapi latihan supaya anak-anak itu juga terlibat. Meskipun ya nanti orang tua yang memberi uangnya, tapi kan dengan media atau sarana yang dibentuk dalam kotak-kotak yang di situ ada 3 lubang itu kan melatih. Oh nanti bapak memasukkan sendiri, ibu memasukkan sendiri, lalu anak juga memasukkan sendiri ya. Meskipun nanti uangnya juga dari orang tuanya sendiri atau minta orang tua, tapi proses untuk memegang uang lalu memasukkan sendiri uangnya ke dalam kotak itu kan sebagai latihan. Artinya anak-anak itu juga ambil bagian dalam bela rasa dan berbagi lewat sarana kotak APP ini. Jadi bukan pada masalah lalu nanti uangnya itu kok tetap dikumpulkan bersama-sama, tidak, tapi soal ini loh latihan. Karena kadang-kadang orang itu harus latihan ya dengan situasi yang konkret. Kadang-kadang kita menganggap paling juga nanti anak-anak pasti juga akan mengumpulkan kok. Kalau misalkan lubangnya hanya 1, kan kita akan mengendekan, oh iya nanti pasti anak-anak akan memasukkan. Tapi ini ada 3 lubang itu kan lalu anak-anak itu juga dilatih oleh orang tua. Loh kamu belum masukkan hari ini kan di situ sampainya ada centangnya apa itu. Jadi anak-anak dilatih untuk terlibat meskipun kecil. Itu jadi kenapa lubangnya beda-beda. Lantas kemudian makna APP itu sendiri apa tuh Romo? Makna APP sebenarnya lanjutan dari pantang dan puasa. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang menjadi sarana untuk pertobatan. Jadi pantang, puasa, dan derma. Selain juga doa. Jadi pantang, puasa, doa, dan derma. Kalau doa ya saya yakin semua orang sudah berdoa. Anda ini kan juga berdoa. Tiap hari doa makan kan. Iya. Konjo. Doa pasti ya toh. Pantang, puasa sudah jelas peraturan. Nah, soal derma inilah yang kadang-kadang kalau kita tidak diberi fasilitas atau sarana lalu orang lupa untuk melaksanakan derma itu. Artinya kadang-kadang orang juga tetap melakukan meskipun skupnya kecil, lalu ada juga orang yang lupa. Maka tim APP itu menjembatani dengan adanya namanya aksi puasa pembangunan.
Lalu sebenarnya uang apa yang dimasukkan di kotak APP lah dari apa yang kita pantang dan puasakan. Jadi misalkan kalau tiap hari kita makan normal beli makanan tuh 10.000, tapi karena kita hanya makan sekali, maka biaya makannya cuma 5.000. Nah, yang 5.000 itulah yang dimasukkan di kotak APP. Atau kalau pantang biasanya mangan daging, regane 10.000. Lah ini makan baceman tahu meng 2.000. Lah sing 8.000 ini masukkan ke kotak APP. Jadi ini wujud dari yang selain pantang puasa dengan berderma. Nah, uang ini nanti akan dikumpulkan dengan persentase tertentu. Ada yang dikumpulkan ke Vikepan, ada yang di keuskupan. Nah, uang itulah yang nanti akan dibagikan kembali untuk berbagai macam keperluan berkaitan dengan pemberdayaan untuk KLMDD. Maka itu pasti digunakan untuk dana sosial. Maka banyak paroki itu apa ya istilah ini di dalam tanda kutip diperingatkan karena tidak menggunakan dana sosial. Padahal dana sosial itu harus habis malahan. Jadi kadang-kadang paroki itu malah bangga, wah dana sosialku malah salah. Dana sosial itu malah kudu habis. Itu malah ukuran keberhasilannya karena dipakai sungguh. Jadi kita tahu di bagian sana ada orang yang kurang soal kesehatan, soal tempat tinggal, soal makan, lalu dibantu dengan dana sosial itu. Maka ketika dana sosial itu dipakai, maka itu ya jadi perwujudan dari pantang dan puasa selain berdoa itu tadi. Nah, APP itu sebenarnya adalah jembatan atau sarana dari Keuskupan Agung Semarang supaya umat itu semua terlibat dalam aksi puasa dan pembangunan itu tadi. Begitu kurang lebih gambarannya. Oke. Ada koreksi dari Dari Pak Katekis. Udah penuh. Punya dia belum disusun nih loh. Ini saya bentuk kertas sekarang. Bisa lembaran. Pagi itu apakah? Kalau udah berangkat pasca malam itu wajib berangkat pasca pagi nggak terus? Iya wajib tuh ya. Katolik pura. Oh ini. Jadi sebenarnya kenapa malam Paskah dan Paskah pagi itu seyogyanya itu tetap dirayakan karena memang misterinya berbeda. Karena kalau kita melihat suasana perayaan lalu bacanya sendiri beda. Dua-duanya itu berbeda. Kalau malam Paskah itu kan jelas itu ada perpindahan dari gelap ke terang, lalu perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji dan seterusnya itu kan berbeda. Misterinya adalah soal mereka merasakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, lalu perjalanan dari yang tadinya keserakat menuju keselamatan. Nah, kalau yang pagi atau yang Paskah sore kalau ada, itu lebih banyak soal kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Makanya kalau pagi itu biasanya kan Maria Magdalena, Petrus atau siapa yang pas melihat makam itu, sudah nggak ada Yesus. Terus berdebat, Yesus nanti, Yesus bangkit atau diambil orang. Nah itu kan soal kesaksian. Ketika mereka pulang pada para murid mengatakan Yesus sudah bangkit, itu kan kesaksian. Nah termasuk Minggu sore itu yang biasanya juga menarik. Apa yang Minggu sore biasanya bacaannya? Apa Mat? Katekis. Bacaannya adalah dua murid di Emmaus. Yang ke Emmaus itu kan dua murid yang putus asa, yang mereka kehilangan harapan. Yesus yang tak arep-arep dadi raja malah mati. Terus mereka memisahkan diri dari kawanan. Jadi mereka kesalahannya adalah satu salah tangkap, yang kedua memisahkan diri dari kawanan. Seandainya mereka tetap ada dalam komunitas, saya kira mereka akan tetap terjaga imannya. Tapi karena memisahkan diri dalam komunitas kan wajar ya, sering terjadi orang yang mengalami beban berat, memisahkan diri dari pertemanan, dia semakin hancur karena ya tadi dipikir dia sama dua orang yang mau ke Emmaus itu juga sebenarnya sama, tapi untunglah Yesus datang dan menampakkan diri pada mereka. Apakah aku adalah orang asing di tempat ini? Itu yang tidak tahu bahwa Yesus. Nah itu jadi bacaan Minggu sore adalah kesaksian bahwa dua orang murid yang ke Emmaus pun dijumpai oleh Yesus.
dengan satu satu peristiwa yang membuat mereka ingat apa Yesus memecah roti. Mereka lalu oh iya iki Yesus sih ora ndelok kuwi. Ya toh. Logika kan gitu ya kan bayangin. Ya, betul. Saka dalan mau ku lho jejer lho, ketemu bareng ngomong ngobrol ramudeng iki Yesus begitu langsung diberkati ya mudeng. Ya kaya nek Untung ya. Iki jenenge ingatan lah. Makanya kan Yesus mengatakan apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Lah kuwi kenangannya para murid sama Yesus itu lalu ingat oh iya Yesus mecah roti. Iki sing marekan. Bahkan sampai sekarang kalau ngeling-ngeling pas kita misa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ini kenapa daun palma? Kenapa pakai Daun kelar. palma? Orang godong jati, gunung gitu. Godong pring ra. Lapas kau berkat. Godong pring. Ya, secara sederhana ya karena memang pada waktu itu daun Tradisi palma berarti ya? jadi simbol juga. Oh iya. Jadi simbol ketika menyambut Yesus di Yerusalem ya daun palma. Meskipun kalau kita baca di banyak referensi memang ketika Yesus disambut itu enggak semua daun palma. Oh iya. Jadi ada daun-daun lain yang ya pokoknya intinya adalah untuk memeriahkan suasana. Human lho. Human Nah, negara sing ra tukul daun palma terus nganggo daun apa? Nah, itu misal kalau memang daun palma itu tidak ada di situ. Jangan. Itu udah searching nih. Ya serasa wae mo. Tapi kemungkinan masih ada kemungkinan daun-daun yang lain nantinya yang dekat dengan tradisi di situ apa? Ini saya mau tanya gimana tanggapan Romo ketika ada orang itu pacaran beda agama atau menikah beda agama? Nah, tanggapannya seperti apa kalau menurut Romo? Dan nanti misal tadi sudah menikah, apakah ada dampak-dampak tertentu untuk anaknya itu? Kau matakan aku kan sudah jawab. Yang nganyel kira apa nih? Ini gimana? Aja. Biasa tinggal animasi. Ya, baik, pertanyaan yang sangat baik. Memang soal pacaran beda agama ini sudah sangat lama diperbincangkan di kalangan orang-orang muda. Karena ya kita harus menyadari orang itu kan nggak bisa memilih jatuh cinta sama siapa. Betul. Dan lagi pula zaman dulu itu cinta sudah ada lebih dulu daripada agama. Katanya begitu ya toh. Saya ya percaya dan yakin begitu. Cinta itu lebih ada dulu daripada agama sebagai lembaga. Maka kadang-kadang ya sebenarnya sebagai afeksi atau bentuk relasi sangat wajar. Yang kedua karena memang tempat kita ini kan tempat yang sangat plural. Artinya perjumpaan dengan mereka yang beda agama itu sejak kecil itu sudah terjadi. Yeah. Jadi kalau kita sing kecil-kecil jangankan sekolah sekolah Katolik, sekolah negeri, sekolah Katolik ya sekarang sudah plural. Jadi tidak semua Katolik. Yeah. Jadi kadang-kadang juga campur gitu. Maka kesempatan berjumpa dengan mereka yang berbeda itu ya semakin besar dan menjadi semakin besar pula orang lalu menjatuhkan perasaan itu pada orang yang berbeda agama. Okay. Lalu bagaimana tanggapannya kalau kita melihat atau teman-teman yang mengalami hal seperti itu? Saya kira memang ini sesuatu yang dalam tanda kutip agak dilema. Dilema itu seperti ini. Seringkali kita masih selalu percaya dan yakin tentang iman yang kita miliki. Artinya ya kita mau teguh pada iman yang kita miliki, tapi di sisi yang lain ada sebuah kenyataan yang tidak bisa saya elakkan. Apalagi kalau kita sudah mau berbicara soal jenjang yang jauh lebih serius, soal perkawinan, soal hidup berumah tangga, itu lalu mulai dipikirkan lah bagaimana dengan yang berbeda agama. Nah kalau kita mau melihat dari sudut pandang gereja Katolik, menikah beda agama itu sebenarnya adalah halangan. Halangan itu dalam arti kan ada halangan yang kodrati dan tidak kodrati. Ada halangan yang bisa mendapat dispensasi, ada yang tidak mendapat dispensasi. Nah, kebetulan
nikah beda agama itu termasuk nikah beda gereja itu juga adalah halangan yang bisa mendapatkan dispensasi. Jadi gereja melalui ordinaris wilayah itu Vikjen dan Vikep itu bisa memberikan dispensasi untuk mereka yang menikah beda agama. Tapi tetap ada resiko yang sudah sejak awal harus disadari. Jadi ketika orang itu mau menikah beda agama itu sudah mendisposisikan begini. Satu, bahwa nanti ketika dalam hidup perkawinan jelas cara untuk menghayati hidup beragama itu pasti berbeda. Dan itu kelihatannya sebelum nikah bisa dikompromikan. Tapi nanti dalam perjalanan itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Kadang-kadang kita masih harus tarik ulur. Apalagi kalau yang satu mungkin tergantung dengan yang lain. Misalkan, wah aku kudu ngeterke bojoku nang gereja apa nang masjid gitu kan. Itu bentuk ketergantungan. Nah, itu sudah poin satu yang mungkin nanti akan menjadi perdebatan. Yang kedua, tentang apa itu namanya? Pemahaman perkawinan masing-masing agama. Jadi sejak awal ini harus disampaikan, kalau kita dari pihak Katolik ya, disampaikan pada pasangan kita. Dan saya juga kadang kalau dalam kanonik juga menyampaikan ini bahwa soal pemahaman perkawinan itu kan beda. Orang yang mungkin nggak Katolik selalu berpikir loh kan neng agamaku nikah iso cerai baru bisa nikah dan itu sah, bisa itu dilakukan. Sedangkan di Katolik enggak. Bahkan ketika orang itu misalkan pisah rumah saja itu lalu sudah menjadi perdebatan. Nah, perbedaan pandangan perkawinan itu kalau tidak disadari dan tidak dikomunikasikan nanti bisa dimanfaatkan. Misalnya sing bukan Katolik merasa, "Lho nek agamaku kan nikah bar iki nikah ping pindho kan ya iso." Sedangkan di tempat kita enggak. Iya toh lah. Pandangan perkawinan juga harus disampaikan. Yang ketiga, ini yang paling sulit dan menimbulkan banyak konflik, soal pendidikan iman. Kalau saya dari pihak Katolik selalu mengatakan nanti anakmu kudu dibesarkan secara Katolik, harga mati, dan itu adalah konsekuensi pernikahan yang terjadi di gereja Katolik. Biasanya pasangan akan mengatakan, iyalah piye wong arep nikah kok, jadi ya mosok arep jawab ora gitu ya. Tapi nanti ketika dalam prakteknya yang terjadi pasti berbeda. Tarik ulur. Mungkin kita akan beruntung kalau mendapatkan pasangan non Katolik yang sangat toleran. Toleran dalam arti ya monggo silakan kalau mau dibaptis, dibesarkan secara Katolik, mendapat sakramen inisiasi dan seterusnya. Nah, kalau enggak pasti akan tarik ulur. Lah, kita kan harus seimbang, harus adil. Berarti sing anakmu sing iji melu kono, iji melu aku. Lah itu sudah bentuk yang tidak pas. Tapi kita juga di sisi yang dilema dalam arti kita harus menjaga keutuhan keluarga, tapi juga menjaga iman. Nah, ini nanti yang akan teruji dari pengalaman. Dalam arti kalau yang saya katakan ini kan lebih ke soal pandangan bagaimana gereja Katolik memandang soal perkawinan beda agama. Tapi nanti dalam prakteknya yang akan mengalami pengalaman itu ya masing-masing mereka yang mengalami perkawinan itu sendiri, pergulatannya, tarik ulurnya. Kan itu teori, karena teori itu kan ya dalam praktek kan mungkin berbeda jauh. Nah, saya nggak tahu kalau di keluarga-keluarga yang malah seperti ini, selain 3 hal ini, soal perbedaan keyakinan cara beribadah, soal pandangan perkawinan dan pendidikan iman anak, ada hal lain nggak soal itu? Misalkan saya nggak tahu nek teman-teman yang mungkin mengalami pergulatan soal ini, selain ini maksudnya 3 hal ini tadi. Nah, itu 3 hal besar ini yang perlu dipikir kalau teman-teman mau nikah beda agama. Jadi jangan asal cuma ngomong ke soal cinta, tapi 3 hal ini tadi dipikir. Apalagi ini kalau belum mengukur yang namanya hukum sipil. Karena kadang-kadang kita itu harus mendapatkan status yang sama supaya catatan sipil itu bisa dicatat. Makanya nanti kalau mau mencatat di catatan sipil kadang-kadang KTP ini kudu bodoh gitu. Padahal kan sudah ada kesepakatan, loh aku pengen jadi Katolik, mengarep nikah neng gereja Katolik gitu. Tapi di catatan sipil harus ada ketentuan KTP-mu kudu bodoh. Nah, makanya gereja kadang-kadang memberi keterangan bahwa yang bersangkutan ini sekarang ini sedang
dalam masa-masa pembelajaran menjadi Katolik. Padahal ya enggak. Tapi ini cuma untuk membantu supaya catatan sipil itu bisa dicatatkan atau diurus. Nah, beda lagi, susah lagi nanti kita lihat bahwa masing-masing daerah itu peraturannya beda-beda. Ada yang longgar, ada yang ketat. Nah, itu lebih repot lagi. Jadi, ya itu tadi. Sekali lagi, kalau kita mau menikah beda agama, ada banyak hal yang harus dipikirkan. Catatan sipil, pandangan perkawinan, pendidikan anak, perbedaan keyakinan. Maka solusi terbaik adalah jangan nikah beda agama. Ini tadi pertanyaan dari Mas Johan mau sebenarnya mau. Gini mau, kenapa gereja kan tadi ada apa namanya tentang pernikahan beda agama, salah satunya gereja memberikan dispensasi ya mau. Nah itu kenapa, apa maksud dari gereja itu memberikan dispensasi? Kenapa? Karena ketika tadi banyak halangan atau banyak konsekuensi yang harus mereka terima, dalam arti mereka jalani, kenapa nggak ya udah nggak apa rasah baik gitu. Maksudnya dalam artian apakah ada misi terselubung di dalam gereja, dalam artian untuk kenapa harus diberi dispensasi gitu. Mungkin juga nyambung pertanyaan Mas Johan mau tentang tadi kan ada dua halangan tuh, halangan kodrati sama tidak kodrati. Nah, yang kodrati tadi belum dijelaskan. Oke. Tak jawab dulu yang duanya Johan soal kenapa harus memberi dispensasi. Sebenarnya karena itu disebut sebagai halangan, maka orang yang dalam keadaan seperti itu sebenarnya tidak bisa menikah di gereja Katolik. Tapi ya itu tadi, gereja tidak bisa tutup mata bahwa di masyarakat tertentu orang berjumpa dengan yang berbeda agama itu besar. Maka ini salah satu jalan tengah supaya gereja tetap memperkenankan mereka yang berbeda agama menikah di gereja Katolik. Jadi hanya status perkawinan gereja Katolik supaya apa? Supaya daripada menikah di luar gereja, mending tetap menikah di dalam gereja. Katolik tetap Katolik. Tapi pernikahan sah secara Katolik. Daripada nikah di luar gereja, sing Katolik ora iso terima komuni. Oke, dispensasi. Kenapa harus ada dispensasi? Terus kodrati dan tidak kodrati. Kodrati itu contoh sederhananya ya berkaitan dengan fisik atau situasi manusiawi. Misalkan ini contoh yang sering juga diperdebatkan, yaitu soal impotensi. Impotensi tahu? Itu salah satu halangan kodrati. Jadi impotensi itu adalah ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual. Nah itu nanti tolong dibedakan dengan kemandulan. Jadi kalau impotensi ini orang nggak bisa berhubungan seksual baik laki-laki dan perempuan. Ternyata kata dokter itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga ada yang impoten. Jadi mereka tidak bisa melakukan hubungan seksual. Kenapa soal hubungan seksual itu diatur dan jadi halangan? Ya karena melalui hubungan seksual itulah orang bisa mewujud nyatakan atau menyatakan relasi cinta yang terdalam dari suami dan istri. Yang itu bisa dikatakan sebagai bentuk ungkapan cinta kalau itu adalah suami istri yang sah. Kalau enggak sah ya ora iso. Jenenge nafsu. Nah, itu. Maka kenapa itu diatur? Lah nek kemandulan kan berbeda. Kemandulan itu kan orang tidak bisa memiliki keturunan dan itu tidak jadi halangan karena yang penting bisa berhubungan seksual, tapi karena karena tidak bisa memiliki keturunan itu lalu tidak jadi halangan. Itu contoh halangan kodrati. Yang halangan tidak kodrati itu misalnya kayak tadi tadi beda agama, beda gereja, lalu halangan nikah tahbisan. Jadi orang yang masih terikat tahbisan itu nggak bisa menikah. Halangan nikah kaul kekal, halangan nikah penculikan, halangan nikah kumpul kebo, obat. Yang kodrati itu misalkan usia. Jadi bahwa usia belum bisa menikah kecuali dapat izin dari orang tua. Karena kan kita di hukum sipil juga ditentukan orang yang bisa nikah itu umur
minimal berapa laki-laki dan perempuan itu yang kodrati. Nah kalau yang kodrati itu hampir semua tidak ada dispensasinya, kecuali kalau umur tadi kan tinggal nunggu. Nek umure wis cukup ya iso nikah. Oke. Siap. Jadi itu halangan-halangan yang membuat perkawinan itu lalu menjadi tidak sah. Seperti itu. Materi ini Romo ning KBHP. Di luar kepala.